wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil amma ba'du. Langsung saja. Tadi siang, saya pagi itu masih penjemputan anak PKL di SMK kami, terus habis Jumatan itu langsung saya buka, tapi langsung intinya. Jadi kalau nggak salah saya buka itu mulai dari belakang, mulai dari PTK, modul B5, terus proses pembelajaran PJBL dan PBL. Itu ada beberapa, langsung saya nilai, ada beberapa masukan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita mulai dari yang belakang dulu, yaitu dari PTK. Dari PTK ini tadi saya lihat masih 10 orang yang belum mengumpulkan, yaitu 1 orang atas nama Ibu Yuli Nur Farida. Nah itu. Kalau yang lainnya sudah saya nilai. Ada beberapa saran dan kritik dari kami. Mungkin maaf sebelumnya, bukan maksud menggurui, bukan. Beberapa kali kami mengikuti PTK, memakai dulu buat tesis, buat skripsi dan lain sebagainya. Dari proposal PTK jenengan semua, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam pelaksanaan PTK itu rata-rata cuma menyebutkan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Contoh, umpamanya dilakukan 1 bulan umpamanya, itu tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Dulu saya waktu tesis itu diajari oleh Bapak Prof. Mundir dari IAIN Jember itu, dari UIN khas Jember, itu harus memakai jadwal. Umpamanya di siklus itu ada mulai dari persiapan, ya, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan sampai terakhir refleksi. Itu umpamanya bulan Desember awal untuk perencanaan, tanggal 1 sampai tanggal berapa, itu dibuatkan jadwal. Terus minggu kedua itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, kayak tabel gitu modelnya. Terus pelaksanaan, terus refleksi dan lain sebagainya sampai yang terakhir. Jadi di tiap-tiap siklus itu harus melampirkan jadwal pelaksanaan. Jadi real, tidak hanya cuman tanggal sekian sampai tanggal sekian seperti itu. Itu masukan yang pertama untuk PTK. Terus yang kedua tentang masalah skema. Tadi itu saya sebentar, saya foto lagi ya. Mungkin tadi saya oret-oretan itu siapa saja. Bentar. Sudah ketemu catatannya. Tadi saya oret-oret di HP itu. Untuk PTK ada kurang lebih 2 tadi yang sudah mencantumkan skema PTK di teori itu. Yang lainnya belum. Kalau nggak salah satunya tadi adalah Bapak Maulana Malik. Beliaunya sudah di PTK itu mencantumkan skema skema siklus. Intinya idealnya siklus itu adalah 2 siklus. Ya. Jadi kalau 2 siklus berarti awal itu namanya prasiklus. Terus siklus 1 muter sampai refleksi, baru masuk kepada siklus kedua. Jadi idealnya 2 kali siklus. Kalau tidak ada prasiklus berarti namanya siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Dan itu pernah katanya Prof. Mundir dulu, itu kurang ideal. Jadi idealnya harus 2 siklus.
di awal itu namanya prasiklus. Jadi kita meneliti mulai awal masalah yang ada di PTK itu, umpamanya kenapa pembelajaran. Saya masih ingat dulu PTK saya itu metode mengaji, belajar mengaji kalau nggak salah waktu itu dulu. Itu kalau pakai yang manual mungkin tidak pakai Yambu A, tidak pakai apa lagi itu, Wirosati dan sebagainya, itu lama sekali. Nah, akhirnya bagaimana caranya untuk meningkatkan kecepatan belajar membaca ini, itu dulu saya masih ingat kayak gitu. Jadi saya harus menemukan dulu prasiklus, masalahnya apa, baru di kajian teori saya menentukan pakai metode apa, apakah Yambu A, apakah Wirosati atau Kiroati, sehingga saya dulu waktu itu seperti itu. Jadi masukan yang kedua tentang masalah PTK yaitu tolong ditunjukkan skemanya. Nanti bisa tanya ke PTK-nya Pak, siapa tadi, Maulana Malik apa siapa tadi itu sudah ada. Satunya lagi siapa itu ada. Jadi sudah prasiklus, muter ke bawah siklus 1, terus muter ke bawah lagi sampai siklus 2. Itu untuk masukan kedua untuk PTK. Saya ulang lagi, yang pertama yaitu tentang masalah perlu adanya jadwal di tiap-tiap siklus. Yang kedua skema PTK mulai dari prasiklus sampai siklus kedua. Dan yang terakhir nanti dibandingkan, ditampakkan kalau sudah terjadi siklus 1 umpamanya nanti disandingkan datanya, mana prasiklus terus bagaimana siklus 1, dan itu seterusnya. Nanti untuk siklus 2 juga sama, langsung tempel 3, langsung perbandingan. Jadi umpamanya idealnya umpamanya gini, sebelum atau prasiklus saya cuma dapat nilai 60 gitu umpamanya, masuk pakai metode Yambu A saya dapat dasar itu dapat 70. Nah, udah ada kenaikan 10% gitu, 20%. Terus nanti kekurangannya apa bisa ditambah lagi di siklus kedua. Mungkin itu masalah dari yang saya temukan di proposal PTK Anda. Terus untuk yang P5 sekarang, jadi sudah paham ini ya masalah yang saya temukan masalah PTK ya. Iya, siap. Ya, berarti ada 3 masalah. Yang pertama dibuatkan jadwal per siklusnya. Jadi kayak kalender pendidikan itu bentuknya. Jadi bentuknya kayak kalender pendidikan, tanggal sekian, umpamanya perencanaan, tanggal sekian sampai pelaksanaan. Sebagaimana sampai terakhir refleksi, itu harus ditentukan. Tidak boleh hanya tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember, tidak boleh. Harus per unit. Yang kedua ditunjukkan skemanya, bisa bentuk gambar, diagram atau apa, ada skemanya yang lebih jelas. Dari Pak Maulana Malik ada sudah itu di situ. Terus yang terakhir nanti ditampilkan data prasiklusnya itu. Anak murid A dapat berapa, murid B dapat berapa. Terus nanti jika lanjut ke berikutnya tidak hanya proposal, pada sudah betul-betul penelitian, nanti disandingkan datanya itu, data prasiklus sampai ke siklus 1, sampai yang terakhir nanti pada siklus 2. Tidak boleh hanya ada kenaikan segini persen, tidak boleh. Memang intinya nanti di bawah seperti itu, tapi sebelum ditampilkan itu harus diberikan dulu berupa data siswanya. Itu untuk yang PTK. Mungkin sebelum saya lanjutkan untuk yang P5, ada pertanyaan? Monggo silakan. Ada Bapak? Monggo silakan. Baik, ada Pak. Ya, monggo. Terima kasih. Maaf, Pak, agak terganggu suara itu dari masjid ya. Oh, nggih, siap Bapak. Begini Pak, terima kasih tadi sudah dinilai kalian jenengan terkait dengan PTK.
Yang pertama yang perlu kami tanyakan ini terkait dengan format PTK Pak, yang pertama nggih. Nah, kemarin itu kita sudah dikasih arahan dari kampus, ada seminar juga yang diisi oleh Pak Imron. Nah, dari kampus sendiri itu dikasih template. Kemarin langsung dipraktekkan, suruh mengikuti itu, Pak. Iya. Satu itu. Betul. Nah, terus di LMS itu berbeda, Pak. Nah, termasuk punya saya sendiri, mungkin punya teman-teman juga. Yang pertama yang saya upload itu dari format dari kampus, Bapak. Iya. Terus untuk yang review, karena kan harus review, Pak. Ini saya menggunakan yang format yang dari LMS. Nggak tahu, kami tambah bingung nanti saya, Pak, gitu loh. Ini mau Iya. pakai yang mana ini gitu? Iya, betul betul. Itu tentunya nanti yang tahu itu itu berarti kampus. Biasanya kalau saya itu bahasanya apa ya? Gaya selingkung dalam bahasa Indonesia itu. Setiap kampus, setiap lembaga punya gaya-gaya sendiri atau gaya selingkungnya sendiri-sendiri. Umpamanya contoh clear aja, UNED sama UIN Jember itu akan berbeda cara apa namanya. Nggih, Ya, jadi saya manut saja kepada Bapak Dosen tadi bagaimana yang dipakai yang jelas dengan teknis itu. Kalau masalah apa namanya intinya ya yang saya katakan tadi. Kalau masalah cara forma, cara apa itu memang kita harus mengikuti lembaga masing-masing gitu. nggih. Siap. Saya dulu pernah waktu saya S2 dulu format Malang dengan format Jember beda. Jadi akhirnya saya harus ikut format Malang gitu. Nggih. Terus Ya, kita begitu. pakai format yang mana, Pak? Dari kampus atau LMS, Pak? Nah, ya itu tadi. Oh, berarti nunggu Pak dosen. Tolong pertanyaan ini nanti yang bisa jawab adalah Bapak dosen gitu ya. Oh, begitu. Karena yang berhak mengeluarkan itu adalah kampus. Kalau saya sebagai guru pamong yang ikut saja pakai format yang mana. Yang jelas yang intinya sama sebenarnya, cuman caranya aja yang agak lain. Umpamanya yang di kelompok Jember yang nomor 2 itu jadi nomor 1, di kelompok Malang yang nomor 1 jadi nomor 2, cuman gitu aja. Yang jelas intinya tetap sama. Jadi nanti Bapak dosen itu yang bisa jawab bagaimana. Mungkin itu dari saya. Nggih. Ya, terima kasih. Terus yang Iya, kedua, Bapak, ini terkait dengan jadwal. Kan harus Iya. dicantumkan, nggih. Nah, kemarin kalau yang diikutkan seminar itu terkait dengan jadwal, itu kok kebetulan jadwal kami itu pas liburan, Pak. Ya, memang. Ini Ki, jadi itu tetap jadwalnya itu mengikuti jadwal yang dari kampus pas liburan atau pengambilan setelah sebelumnya atau gimana itu, Pak? Kalau biasanya mengikuti kampus Pak biasanya Pak. Oh, begitu. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu itu ada junior saya yang lagi PPG di UIN itu terpaksa kalau umpamanya PTC atau istilahnya praktek ngajar PK apa mungkin gitu. Ya kalau pas libur janjian dengan murid-muridnya, nyewa muridnya nanti 1 hari atau 1 jam 2 jam gitu aja katanya. Itu kalau pengalaman dari tahun-tahun yang lalu, junior saya yang ikut PPG sebelum jenengan seperti itu. Siap. Terus yang terakhir mungkin ini, Pak. Terakhir terkait dengan prasiklus, ya. Kalau melihat prasiklus itu posisinya, kalau kami mengikuti kemarin yang dari kampus Pak Imron itu posisinya berada di latar belakang, gitu. Ya, betul. Latar belakang. Oh, nggih, berarti leres pun, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Mungkin Iya. teman-teman. Di latar belakang munculnya PTK itu gitu. Munculnya masalah. Oke, Siap, Pak. ada lagi? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Banyak ini, Pak, kalau masalah PTK pasti banyak. Ini kebingungan ini, Pak. Oke, monggo. Saya Ibu Yuli Nur Farida, Bapak yang tadi belum upload. Oh iya, gimana Bu? Jadi, Bapak,
Saya baru datang dari rumah sakit ini Bapak. Setelah 10 hari saya di rumah sakit. Oh, Saya nggih, minta nggih. waktunya untuk sampai besok Bapak untuk mengumpulkan Oke, tugas oke, oke. PTK. Oke, saya tunggu, Bu. Ini Nanti matur coba nuwun nih anu, Bapak. Bu, ya, japri ke Pak dosen, Bu, ya, biar Sampun, sampun oke. Bapak. Oke, oke, makasih, Bu. Oke, saya tunggu, Bu. Oke. Sudah? Nggak ada lagi? Saya Bapak, Oh, oke, monggo. untuk yang sudah dinilai misalnya ada komentar revisi kan ya Pak ya, itu apa harus direvisi ulang atau bagaimana Bapak? Idealnya seperti itu, Bu. Kalau disuruh revisi ya direvisi aja. Jadi nanti biar enak di belakangnya. Kalau kadung numpuk-numpuk nanti banyak nanti. Berarti nguploadnya nanti tetap di review itu kita. Iya, di belakang sendiri itu. Ada Maaf lagi? Bapak. Pak, aku mau tanya Pak. Ya, ada lagi? Kemarin kan waktu saya sudah ngupload PTK, itu kan direview oleh dosen. Ya. Saya kan melampirkan siklus itu Pak ya, yang di latar belakang. Tapi di komentar dosen itu jangan dimunculkan dulu katanya Pak. Jadi saya hapus di latar belakang itu. Prasiklus, Bu. Siklus ya. Iya. Jadi Harusnya muncul kalau kalau prasiklus. oh berarti ini saya munculkan lagi kalau gitu Pak. Kemarin saya hapus. Karena itu latar belakang kenapa apa namanya itu masalah itu terjadi. Kalau tidak ada itu kan kita nggak tahu. Apa mungkin masalah pembahasannya gitu, Bu? Katanya Pak dosen. Enggak, kata Pak dosen itu kok sudah ada nilainya wonten di latar belakang prasiklus wonten lho Pak. Jadi ya saya hapus di review terus saya upload lagi. Jadi kalau menurut Pak dosen apa namanya guru pamong suruh munculkan, nanti di review saya munculkan lagi. Iya. Jadi Karena saya itu, revisi lagi. iya, itu sebagai awal mula kita tahu kenapa terjadi PTK ini gitu. Kalau tidak ada itu kita kan tidak punya masalah. Kan logikanya seperti itu ya. Iya Aman Pak. berarti Untuk tidak ada masalah. untuk jadwal ini Pak, ini kan jadwal kan ada, saya lihat itu kan ada perencanaan, Ya. terus perencanaan, terus pelaksanaan itu. Ya. Perencanaan kan berarti kan sebelum kita melaksanakan itu ya Pak ya. Iya, betul. Betul, itu nanti berapa hari? Itu nanti dicentang gitu, Bu. Modelnya. Iya, Berapa saya hari? ini ya nyari di ChatGPT Ya, saya. terus nanti yo cari di ChatGPT. Aduh, lagi ya repot. Nah ini saya belum tahu ini Pak, saya buat tanggal berapa. Kalau di sini kan pelaksanaannya mulai Nanti Iya. yang pinter ChatGPT sama Gemininya itu. Bukan ibunya nanti. iya Pak. Nanti saya Ya, jadi dulu itu saya masih ingat Pak Profesor Muntir itu ditentukan perencanaannya hari apa sampai hari berapa dicentang gitu, Bu. Terus nanti kedua pelaksanaan tanggal berapa sampai tanggal berapa dicentang gitu. Jadi kalau nggak dicentang, kalau nggak berupa tabel nggak kelihatan nanti. Kalau cuma pakai keterangan sebenarnya bisa, tapi panjang. Kalau pakai berupa kalimat itu agak panjang. Tapi kalau berupa tabel akan kelihatan apa namanya simple gitu loh ya, kelihatan simple. iya Pak, itu berupa tabel. Iya, tuh. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut yang kedua ya, masalah modul P5 ya, Pak ya. Gimana? Oh, gimana Ibu, Bu? Bapak-bapak? Nggih, lanjut Pak. Oke, lanjut ya. Oh ya, sekali lagi ini maksudnya bukan menggurui, bukan, cuman kita belajar bersama berdasarkan apa yang sudah saya lakukan dan saya terapkan di sekolahan atau di lembaga saya seperti itu, Bu. Nggih, mohon bimbingannya Bapak. Oke, oke.
Sekali lagi maaf ya, saya tidak bermaksud menggurui gitu ya. Kita sharing-sharing saja ya. Siap Bapak. Pokoknya anda killer Bapak. Oke. Sekarang saya tuh repot ya. Saya tuh masih muda, jadi repot mau ngomong. Wah, Pak jangan berat-berat, intinya permintaannya jangan berat-berat Pak. Bebannya Sudah sudah berat berat. bebannya Bapak. Namanya masih muda ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke nanti lebih dalam, nanti bisa ditanyakan langsung ke Bapak dosen ya. Siap. Sekarang kepada modul B5. Tadi saya ngoreksi ada juga yang pas sesuai dengan lembaga kami. Nggak tahu ibu siapa tadi, itu masalah Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kami lakukan, dan kearifan lokal kalau nggak salah tadi itu. Persis sama dengan sekolah kami yang semester ganjil ini sudah kami lakukan. Dari yang saya baca-baca tadi dari modul B5 itu ada beberapa yang perlu kami sampaikan sebagai mungkin perbaikan. Simpel saja, 3 saja mungkin. Yang pertama tentang masalah jam pelajaran, jam modul itu. Ada tadi yang saya lihat judulnya tabel itu jam pelajaran, tapi isinya itu tanggal 1 sampai tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4 gitu. Di aktivitas. Itu harusnya jam pelajaran itu di aktivitas itu harus dimunculkan seumpamanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Umpamanya ada contoh ini ya, contoh. Ada 100 jam pelajaran. Contoh yang paling gampang untuk bagi aja, biar gampang pembagiannya. Jadi kalau umpamanya ada 100 jam pelajaran selama 1 semester, itu aktivitasnya dibagi 5 tadi. Itu kalau 100 bagi 5 berarti berapa? 20 ya? Nggih. Nah, berarti harus ditulis di modul sampean panjenengan semua bahwa umpamanya contoh aktivitas mulai dari pengenalan. Pengenalan juga harus ditulis nanti 20 JP gitu. Kedua, kontekstualisasi juga harus ditulis berapa JP di situ. Ya, tadi ada yang banyak kosong, hampir 80% kosong, tidak diisi tadi. Teman-teman ini ada yang sedikit pakai ngetrik, yaitu dengan cara tidak pakai JP tapi pakai hari, tapi judulnya tetap JP. Di atas itu tabelnya JP tapi bawahnya dipakai tanggal 1 sampai tanggal 3 untuk pengenalan, tanggal 4 sampai tanggal 7 untuk kontekstualisasi, seperti itu terus dan seterusnya. Idealnya katanya waktu kami ada seorang guru penggerak dan apa istilahnya itu asesor ya, datang ke sekolah ke lembaga kami, itu harus ditulis JP-nya. Yang pertama itu. Jadi tiap aktivitas harus ada JP-nya, ada jamnya. Saya ulang lagi, ambil contoh tadi 100 jam pelajaran dalam 1 semester. Untuknya contoh yang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Pengenalan 20 jam pelajaran, kontekstual 20 jam dan seterusnya. Atau pakai skala prioritas, mana yang kira-kira mudah ya pakai jamnya kecil, nggak sampai 20 ya, pokoknya 10 jam untuk pengenalan saja. Untuk kontekstual karena kita harus mendatangkan guru tamu bisa lebih, biasanya 20 menjadi 30 atau setengah jam sendiri. Terus untuk aksi juga sama, pokoknya kita pakai skala prioritas yang mana 100 jam pelajaran itu harus habis dalam 5 aktivitas ini, mulai dari pengenalan, kontekstual, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Itu tadi yang saya lihat sekitar cuma 20% atau 10% tadi yang sudah mencantumkan jam pelajaran, tapi ada tadi yang sudah, kalau nggak salah siapa tadi, B5 tadi Bu Juma Ilah ya. Bu Juma Ilah tadi sudah mencantumkan JP-nya. Untuk yang lainnya tadi belum
belum mencantumkan jamnya atau jam PJP-nya. Ini biasanya nanti kalau bingung sampai langsung tanya ke pakar kurikulum, Pak, kita untuk semester ganjil ini ada berapa JP untuk P5-nya, seperti itu. Nanti kita tinggal bagi. Umpamanya contoh sekolahan saya semester 1 ini ada 2, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal. Ya kita umpamanya contoh paling gampang, 100 jam pelajaran, berarti tinggal bagi 2, yang 50 untuk Bhinneka Tunggal Ika, yang 50 untuk kearifan lokal. Dari 50 itu dibagi lagi perinciannya di tadi itu, di aktivitas tadi. Pengenalan berapa jam, kontekstual berapa jam, aksi, refleksi, tindak lanjut, seperti itu. Ini kemarin kalau di lembaga kami, karena momennya waktu Bhinneka Tunggal Ika itu dulu waktu Agustus kalau nggak salah, aksinya kami langsung betul-betul istilahnya panen karya atau unjuk apa istilahnya itu, unjuk kerjanya ya. Kami hasil P5 ini langsung buat karnaval sesuai dengan, karena kami di lembaga SMK, jadi sesuai dengan jurusan masing-masing. SMK mana, Pak? Contoh, kalau kami ada jurusan kriya, ada kriya kayu dan kriya batik. Kami langsung mempraktekkan Bhinneka Tunggal ini dalam beberapa macam. Contoh, tampilan atau kebaya, batik. Kami karena di Bondowoso ya batik Bondowoso sama batik Jawa atau batik Madura. Dipakai anak-anak untuk karnaval. Pakai pakaian apa itu namanya ya? Pakai Jawa itulah, pakaian Jawa itu. Adat. Kayak pakai Jawa itu. Jari sama atasnya orang Jawa itu. Beskap seperti itu. Itu untuk yang jurusan kriya. Untuk busana lebih banyak lagi. Ambil busananya orang Bali sama orang Kalimantan. Nanti ambil 2 pasang atau 3 pasang, nanti buat catwalk seperti itu. Jadi kayak apa itu ya? Kayak apa yang di TV-TV, di film-film di TV apa ya? Kayak model gitu loh, kayak apa? Kayak fashion. Jadi di tengah-tengah karnaval itu kita jalan 1 kilo kurang 500 meter, kita atraksi di situ. Biasanya ditempatkan pas ada pengawas penilaian di situ. Jadi untuk busana menampilkan hasil karya SMK Busana itu 10 menit sampai 15 menit hasil karyanya. Tapi dari hasil beberapa daerah di situ. Untuk jurusan kami audio video waktu itu memfasilitasi istilahnya horeknya, sound horeknya gitu. Ya. Terus untuk saya lupa di kafe itu kalau nggak salah desain grafisnya kalau nggak salah, kayak koreografinya dan lain sebagainya, saya lupa ingat. Jadi itu seperti itu. Itu yang pertama. Jadi tolong nanti aktivitas dari modul B5 itu dicantumkan jam pelajarannya. Mulai dari pengenalan, kontekstual, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Langsung dibagi itu. Ambil contoh tadi 50, berarti 50 dibagi 5 itu. Dan itu nanti dibagi lagi berdasarkan skala prioritas. Mana yang butuh jam lama. Contoh aksi itu biasanya butuh waktu lama daripada cuma pengenalan atau kontekstualnya gitu. Kalau kontekstual kan kita tinggal manggil guru tamu, siapa, kalau kami biasanya mengambil dari DUDI. Anak busana ya kami ambil dari orang pengusaha galeri gitu. Anak kriya kita manggil dari apa itu namanya, kayak mebler, kayak ukiran Jepara kayak gitu. Kita tinggal kalau di Bisnis Bondo kami manggil dari kalau nggak salah akar jati gitu, nggak salah. Akar Dewa Jati, ya itu kita panggil itu. Untuk kontekstualnya anak-anak yang kriya kayu seperti itu. Untuk yang DKV kita manggil kalau nggak salah dari Surabaya 46 dari Jember waktu itu.
dan lain sebagainya. Dari kontekstual ini bisa disesuaikan dengan waktunya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, sebaiknya dikolaborasikan. Tadi saya lihat masih banyak yang monoton. Untuk agama ya agama saja gitu. Bisa dikolaborasi dengan mapel lain. Contoh yang paling gampang dengan mapel apa ya? Bisa tadi saya bilang masalah seni, contoh tadi. Kami berkolaborasi dengan kriya. Bagaimana kriya atau seni yang beretika menurut agama. Jadi kan banyak kalau kita ke Bali kemana itu seni, tapi tidak punya etika. Jadi cuman cipta, karsa, rasa, tapi tidak ada etikanya. Budaya itu kan cipta, karsa, rasa, dan etika kan gitu kan. Kita berkolaborasi dengan mapel itu. Jadi kita buat ukiran yang dipakai karnaval itu dari Kalimantan kan nggak salah. Itu ada kayak tamengnya tamengnya Mandau itu kan dari kayu yang diukir. Tapi ya nggak digambari yang nggak jelas-jelas gitu ya. Ya gambarnya ya yang sesuai dengan adat dan etika orang Timur seperti itu. Jadi itu kolaborasi. Tidak boleh kita berdiri sendiri. Agama sendiri. Kita ambil bertakwa gitu enggak. Kita tetap kolaborasi. Jadi intinya P5 itu adalah kolaborasi dengan mapel lain. Ya, ini yang kedua. Yang terakhir, yang sering tidak muncul yaitu adalah diagnosis. Ya, dalam dalam asesmen. Tadi saya lihat baik itu di modul P5, baik modul di PJBL ataupun di PBL, itu yang sering tidak muncul adalah asesmen diagnosis. Kalau dulu istilahnya pretest gitu ya. Kalau masih K13 itu namanya pretest. Yang sering muncul banyak adalah cuman formatif sama sumatif. Jadi mungkin ada tapi tadi ya yang ini yang menyampaikan P5 ini siapa tadi yang sudah ada? Bapak Ahmad Sahal Rahmatullah. Itu sudah menampilkan tadi itu untuk yang diagnosis atau pretestnya. Sebagian besar cuman menampilkan asesmen formatif sama sumatifnya. Jadi mungkin yang perlu teliti adalah asesmen diagnosis atau kalau dulu istilahnya K13 mungkin tepatnya pretest gitu ya. Untuk pretest. Iya, Bapak. Ya, itu mungkin itu 3 masukan untuk masalah materi 7 yaitu P5, modul P5. Saya ulang lagi, intinya 1, perlu dicantumkan JP di aksi itu. Ya, di aktivitas. Jam pelajaran dalam aktivitas. Yang kedua, perlu kita kolaborasi dengan mapel lain. Contoh kami guru agama istilahnya itu kolaborasi dengan baik itu kriya, baik itu busana, baik itu TAV, teknik audio video ataupun TKV gitu. Terus yang terakhir yang sering lupa tadi masih banyak, mungkin 50% itu lupa mencantumkan asesmen diagnosis. Kalau yang formatif, sumatif sudah ada semua, tapi untuk yang diagnosis masih banyak yang belum. Mungkin itu sementara untuk yang modul P5 atau PPRA-nya. Dari sini ada pertanyaan, monggo silakan. Ngeluh, Pak. Ya memang kalau saya juga awalnya seperti itu memang. Kalau enggak praktek memang repot ya. Kalau sudah praktek nanti tahu gitu. Pak, saya sudah membaca review jenengan. Ini banyak sekali yang perlu saya review, Pak.
Itu Ya, apa betul. nanti dibenahi lagi terus diupload lagi ya Pak? Iya, kalau idealnya seperti itu, Bu. Idealnya seperti itu, idealnya, Kalau Bu. nggak ideal. Tapi saya juga ya nggak maksa lah. Apa kata Pak dosen lah. Iya Pak, iya, nanti saya perbaiki Pak, banyak Iya. soalnya. Kalau idealnya seperti itu idealnya, tapi saya nggak maksa. Nanti tergantung Pak dosennya bagaimana gitu. Jadi memang panen karya itu betul-betul bagus kalau P5 ini, Bu, kalau betul-betul terlaksana. Jadi kami kemarin itu sampai satu kecamatan karnaval itu nomor 1 atau nomor 2 gitu. Karena betul-betul mempraktekkan ini. Untuk yang materi apa P5 Bhinneka Tunggal Ika, momennya pas dengan waktu itu 17 Agustus. Anak-anak suka sekali karena musimnya tahun horeg, musimnya dan lain sebagainya. Kesempatan kami juga ada jurusan itu. Mungkin ada lagi? Nggih, maaf Bapak, ini kan baru pertama kali membuat modul P5. Soalnya saya juga belum paham gitu loh Iya. Pak. Untuk mau tanya ini, untuk JP-nya itu ngitungnya bagaimana ya Pak ya? Apa satu minggu itu satu JP gitu loh Pak? Ini Bu, Saya tadi masih kurang macam-macam Bu. paham. Jadi ini yang sering apa namanya sering jadi masalah. Jadi istinya pemerintah itu boleh mempunyai dua cara. Ada yang model blok, ada yang model kayak jenengan kayak SD SMP itu modelnya ditaruh di tiap hari. Nggih. Nah, jadi kalau di tiap pamannya ini yang tahu kurikulum SMP atau SD itu ada berapa jam. Nah, nanti ditaruh di mana? Biasanya kalau kami memakai yang blok, Bu, biar tidak mengganggu untuk mapel-mapel produktif. Kalau kami karena SMK kan, jadi nanti kami disiapi waktu 2 minggu, seluruh guru kolaborasi di situ, baik guru normatif, adaptif dengan produktif. Karena kami membutuhkan produktif untuk skillnya, untuk keterampilannya. Contoh kayak kemarin, kayak tadi menampilkan kriya batik. Nah, kalau kami kan tidak tahu model batik Jawa bagaimana, batik Madura gimana. Saya nggak tahu. Yang tahu ya orang-orang guru produktif batik, gitu, kriya batik. Model ukir Jepara bagaimana, model ukir Bali gimana, kami nggak tahu. Maka kami membutuhkan guru-guru produktif dari kriya kayu seperti itu. Ada lagi? Itu LK yang dari kampus itu kan hanya 3 tabel ya Pak ya. Apa pakai itu, apa pakai yang lengkap gitu loh Pak maksudnya? Ya kalau idealnya ya pakai anu sendiri-sendiri Bu, pakai patokan sendiri-sendiri Bu. Umpamanya ya SMP pakai patokan SMP, pakai SMK ya pakai patokan SMK, SD pakai SD gitu aja. Idealnya sih. Nggih. Ada lagi? Jadi nanti saran saya sebelum membuat JP di aktivitas itu, jenengan semua konsultasi ke kurikulum. Kurikulum pasti sudah ada perintah langsung dari dinas itu. Dapat segini jam untuk P5 gitu. Nanti tergantung kurikulum mau pakai di tiap harinya jam terakhir atau pakai kayak kami pakai blok. Jadi 1-2 minggu dipakai P5 semua. Yang tahu. Iya Pak. Belum. Sebenarnya itu kemarin di sekolah saya tuh sistem blok hanya 1 minggu, tapi kenyataannya kurikulum mintanya jangan seperti itu, dibuat 2 bulan saja berak-beraknya gitu Pak. Jadi saya tambah bingung kemarin Pak. Bisa-bisanya kok kurikulumnya nggak paham. Nah ya itu Pak. Jadi intinya seperti itu. Jadi tanya apa ke ahlinya, ada berapa JP di SMP berapa, di SMK berapa, ada di situ. Mungkin ada lagi? Anu Pak, untuk revisinya ini dibatasi sampai kapan Pak? Minggu ya Pak ya? Tahun depan aja Pak. Kalau saya manut apa namanya Bapak dosen juga. Karena saya juga pernah jadi kayak jenengan ya.
yang berat betul Pak. Jadi kalau saya manut mau Pak dosen Pak. Iya Pak, berat Pak Pak. dosen. Ini mau rapotan lagi Pak. Iya itu makanya. Ya, saya manut Pak dosen saja. Kalau jenengan itu termasuk gampang ya karena cuman online ya. Kalau kami dulu awal-awal di Universitas dulu itu online offline. Ditempuh 8 bulan, yang 3 bulan online. Habisnya itu offline di kampus semua gitu. Jadi berat. Kalau sekarang kan gampang. Ya manut Pak dosen aja ya, nanti kalau saya tinggal manut saja ya. Iya Bapak, insya Allah Pak dosen sabar, jangan jadi Iya. sabar. Sudah nggak ada lagi nih berarti. Iya insya Allah sampun. Masuk ke modul PJBL dan PBL. Satu-satu apa langsung dua? Satu-satu Pak. Satu Pak. Ini sudah Ini sudah penuh, Pak. Oke, kita masuk ke PBL dulu ya. Masuk ke PBL ini, Problem Based Learning ini yang tadi yang saya baca itu ada yang bagus miliknya Pak Husnan tadi itu. Sudah mulai kelihatan diferensiasinya. Terus tadi saya bilang asesmen diagnosisnya sudah muncul, formatif dan sematiknya sudah muncul. Dan yang terakhir tepeknya ini. Teknologinya ini. Sekarang kan nanti kan akhirnya ke PJBL nanti akhirnya. Jadi sekarang memang harus semuanya harus berbasis IT. Tapi ya gitu memang kelemahan IT-nya itu akhirnya kita ya jadi males memang. Tapi memang kontrol semua pada manusia. Coba aja kalian buat di ChatGPT atau Gemini buat soal gitu aja. Tapi kalau petunjuknya enggak tepat bagi kita, nanti juga soal-soalnya atau jawabannya akan juga salah. Jadi memang harus orangnya yang membuat itu harus benar, harus bisa betul-betul terpercaya gitu. Jadi kita tadi masih belum saya lihat contoh ya, tepeknya ini contoh ini ya. Ini kita bisa pakai apa ya contohnya ya, kita kalau di sekolahan kami itu contoh gampang ini real. Dalam asesmen PBL ataupun PJBL, kita awali dari PJBL dulu. Untuk ujian akhir kami sudah kolaborasi antar mapel. Contoh paling real adalah minggu kemarin, yaitu kolaborasi asesmennya guru agama dengan pelajaran TIK. Ya. Pelajaran TIK. Bagaimana caranya? Materinya pakai materi agama, tapi cara membuatnya, tepeknya atau teknologinya kita memakai TIK. Materinya pakai agama, tapi cara membuatnya pakai TIK. Ambil contoh yang paling gampang. Ini di AI langsung jadi juga bisa ini ya. Kita buat PowerPoint. Di PowerPoint itu ada hyperlink. Itu lah Bu, cuma iya tadi pakai ChatGPT juga bisa. Pokok petunjuknya bener. Tolong AI buatkan PowerPoint tentang contoh materi apa ya kemarin yang kelas 1 itu menjauhi etika tercela seperti itu. Beserta hyperlinknya. Intinya materinya agama, tapi cara materinya tentang hyperlink itu. Hyperlink itu kalau gampangnya, kalau kita buat PowerPoint, kita ambil contoh, klik satu, umpamanya ambil contoh hukum nun sukun dan tanwin, kita klik situ, langsung muncul jawaban. Idgham, contohnya apa? Idgham bilugna, seperti itu. Itu gunanya hyperlink. Jadi ujian kami kemarin 1 minggu yang lalu ini memakai itu, pakai tepeknya, pakai teknologinya. Tapi kami harus kolaborasi dengan mapel lain. Ya. Ada kemarin itu kalau yang produktif kami ngambil contoh ukir
itu dengan DKV. Desainnya ukir itu pakai anak DKV, tapi alat manual ngukirnya pakai mesin itu CNC itu pakai pria kayu seperti itu. Jadi memang di sekolahan di SMK untuk 2 tahun ini sudah tidak ada baik itu diagnosis ataupun formatif atau sumatif, tidak mengerjakan soal, Bu. Tidak ujian kayak zaman kita SD dulu. Apakah itu bihuna, tidak seperti itu. Sudah kolaborasi karena berbasis tepek teknologinya ya. Bahasanya tepek itu bahasanya ya itu adalah pakai IT, pakai teknologi. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan untuk yang modul ajar PBL. Yang satu masalah diferensiasi perlu ditekankan karena setiap satu kelas itu kan ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang paling tidak bisa. Itu harus kita bedakan, baik cara pembelajarannya, asesmennya dan lain sebagainya. Sampai kami asesmennya untuk yang yang kelas bawah ini ya, kelasnya nggak bisa. Contoh membuat ukiran nggak bisa. Contoh buat apa itu namanya batik ya nggak bisa. Kalau yang pinter kan bisa langsung pakai tulis itu, Bu, pakai canting itu. Kalau yang nggak bisa, kami tetap harus pakai gitu dengan cara apa istilahnya mal-malan atau pakai cap, tahu ya? Modelnya pakai cap gitu, pakai mal-malan. Tahu maksud saya? Mal tahu ya? Mall, Pak. Kayak gitu. Tetap harus dilaksanakan. Kalau dipaksakan anak ini yang paling bawah ini, jangankan seperti yang langsung jadi diukir pakai canting ya, digambar pun dia nggak bisa. Digambar dulu dari kain itu, digambar dulu, baru pakai canting, itu dia nggak bisa. Apalagi langsung otomatis tanpa ada sketsa. Jadi harus dengan beda cara prakteknya. Anak yang pinter, contoh paling gampang, boleh langsung kalau di SMK kami batik tulis itu ya kain putih langsung digambar pakai canting malam itu ya. Gambar umpamanya batik Madura gitu. Itu anak pinter bisa. Anak sedang nggak bisa langsung, masih ada bengkong-bengkongnya. Harus dengan sketsa, digambar dulu pakai pensil. Yang terakhir, ini masalah diferensiasi, maksudnya seperti ini. Maaf, untuk yang paling bawah, pakai cara pertama nggak bisa, pakai cara kedua nggak bisa, akhirnya pakai mal-malan, pakai cap-capan. Tahu maksudnya ya? Jadi pakai cap-capan, baru dia bisa. Itu maksudnya diferensiasi seperti itu. Memang nggak bisa satu kelas itu kita samakan tuh sulit. Memang terutama bagi yang bawah. Yang bawah untuk mengejar yang sedang, apalagi yang paling atas, yang paling pinter sulit. Jadi itu ada 3. Yang pertama diferensiasi, yang kedua masalah asesmen ya, asesmen baik itu diagnosis, formatif atau sumatif. Yang terakhir masalah tepeknya, pakai teknologinya. Kita tidak bisa sekarang tidak memakai itu, harus pakai itu. Itu untuk yang PBL. Yang terakhir untuk PJBL kan berbasis proyek. Intinya sama dengan yang tadi. Yang terakhir ini bedanya harus berbasis produk. Contoh, kalau kami tentang masalah agama, materi agama, untuk PJBL ini kami harus minimal membuat quote atau bahasanya anak-anak sekarang baik di TikTok atau di YouTube itu kata-kata hari ini seperti itu. Tapi nanti harus berupa video atau video pendek. Tuh. Ataupun pakai stiker atau pakai ini kami nih kalau pas ngajar di anak di kafe itu harus pakai desain grafis. Kata-kata itu dibuat apa ya, buat gambar ataupun baik video atau gambar, tapi biasanya sering ke gambar kalau anak desain grafis.
dari hasil materi agama itu. Terus yang paling gampang adalah video pendek. Ambil contoh kalau kami dari PJBL kami momennya umpamanya momen puasa Ramadan umpamanya gitu. Ya kami minta ke anak tidak hanya teori, latihannya dengan anak-anak itu membuat video pendek. Kegiatan dia mulai 1 hari 1 malam. Mulai dari dia awal apa yang namanya itu sahur, sholat subuh, sekolah, terus sholat zuhur, sholat tarawih, sampai tadarus seperti itu. Tapi berupa video pendek, maksimal 7 sampai 10 menit seperti itu. Jadi intinya untuk PJBL harus ada proyeknya, harus ada apa namanya hasil karya nyatanya. Bisa berupa stiker, bisa berupa video pendek. Ya anak-anak sekarang gampang bisa hasil karya dia bisa diupload di TikTok masing-masing atau di YouTube masing-masing, minimal itu. Jadi anak itu mengumpulkan ke kita, tinggal cuma linknya saja. Tuh, tadi saya lihat modul-modul yang jenengan semua belum muncul yang ini, produknya ini, baik berupa apa tadi itu video pendek, quote atau stiker atau apalah ya intinya. Minimal kayak di TikTok itu kata-kata hari ini gitu. Janganlah menyerah seperti itu. Kayaknya kan lagi viral sekarang di TikTok atau di YouTube gitu. Itu sebenarnya salah satu contoh dari PJBL. Itu saja dari kami. Monggo ada yang mungkin terlalu cepat atau yang kurang paham, monggo silakan tanyakan. Banyak, Pak. Baik, Pak, Iya, terima iya. kasih. Terima kasih Iya. atas pengarahannya dan penjelasannya, Pak. Ini saya yang paling nyantol yang paling akhir ini, Pak, terkait dengan PJBL. Ya. Antara PBL dan PJBL itu materinya disamakan atau mboten, Pak? Satu itu. Iya. Gitu. Terus Itu- oke, gimana, Pak? Kalau dosennya menyuruhnya sama apa enggak? Kalau instruksi Bebas Bapak, bebas. Bebas ya. Bebas berarti. bebas gitu, Pak. Ya kita ngikuti dah. Bebas ya apa-apa. Tapi kalau sama juga enggak apa-apa Pak katanya. Sama Pak. juga enggak apa-apa ya. Ya bisa Nah, juga. termasuk ini, Pak, nanti keterkaitan antara PBL, PJBL dan PTK, Pak. Iya. Nah, itu loh, Pak. Ini apa harus diruntut, disamakan? Khawatirnya seperti ini. Kemarin itu kita juga ketar-ketir, Pak. PBL-nya materinya ini, terus PJBL-nya ini, terus PTK-nya ini. Takut disalahkan, Pak. Nanti Lain-lain ya. nah, nggih. Ya, jadi kan Iya, tersesat memang. semakin tersesat nanti, Pak. Memang kalau saya dulu Bukan Bapak itu. itu Apa instruksi bukan? dari Prof Mundir memang harus sama, Pak. Jadi bisa nyambung gitu, Pak. Kalau dulu ya, nggak tahu kalau saya manut saja kepada Pak dosennya gimana. Kalau kami dulu mulai proposal, mulai awal itu, mulai buat modul awal itu harus nyambung semua. Jadi biar istilahnya satu tema gitu, Pak. Nggih, Pak. Ya, jadi kalau saya dulu itu masalah ngaji, jadi modulnya saya menekankan kalau di SMK itu ya hukum bacaan Al-Quran itu, Pak, kayak tajwid, kayak apa namanya mat, seperti itu, praktek baca Quran seperti itu. Jadi akhirnya PTK-nya seperti itu. Jadi memang harus, kalau saya dulu dituntut oleh beliaunya untuk yang setema, jadi enak kami, tidak beda-beda gitu. Baik. Kalau beda-beda memang repot ya. Nanti PBL-nya apa, PJBL-nya apa, PTK-nya lain. Repot nanti itu memang. Berarti kan kaya materi itu, Pak. Iya, tapi akhirnya salbut nanti. Akhirnya. Bikin pusing, Pak. Siap-siap, Pak. Ya, Jadi monggo, berarti monggo. untuk PJBL ini harus ada produk ini, Pak. Karyanya. Iya, Pak. Harus ada produk, harus ada produk. Contoh real kayak kemarin tadi saya sudah sebut, kayak kami materi WAI
kalau pas Ramadan momennya ya buat minimal video pendek kegiatan anak itu mulai dari pagi sampai malam, sampai tadarus seperti itu, berupa video, dan itu harus diupload di media sosial, baik itu YouTube atau TikTok, seperti itu biasanya. Contohnya seperti itu. Siap loh. Oke. Pak, kalau Oke, monggo. kalau misalnya ya produknya itu digital ya Pak, misalnya anak-anak saya suruh buat proposal digital boleh ya Pak ya, kan berupa Iya. produk Pak. Iya, betul. Bisa, Bu, bisa. Oke, sampun nyambung Pak. Iya. Malah saya tuh kaget loh, anak-anak itu lebih pintar daripada kita kalau masalah project ini. Dia sudah bisa apa istilahnya? Ketap ya, kayak capcut gitu loh. Dia bisa Capcut. Canva, dia bisa Canva, bisa apa Kene, bisa semuanya bisa anak-anak sekarang itu. Malah kalau kita itu ketinggalan, menganggap anak-anak itu tidak bisa. Itu malah lebih pintar dia, lebih halus cara ngeditnya dan lain sebagainya. Intinya ya tentang kalau kita materi agama ya materi agama gitu, tapi harus ada proyeknya baik berupa video dan lain sebagainya. Pak, saya mau tanya untuk LK5 itu kan PBL, materinya itu kan ada materi pertemuan 1 dan pertemuan 2, Pak. Iya. Nah, kan saya kan tujuan pembelajaran di saya kan yang materi 1 itu inquiry, yang materi 2 itu discovery learning. Nah, itu dimunculkan semuanya, saya munculkan semuanya Pak, yang inquiry dan discovery itu bagaimana Pak? Kan ada materi 1 dengan materi 2, yang LK5 itu PBL semua Pak, tidak materi 1 PBL, materi 2 PJBL, tidak begitu ya Pak ya? Kalau PBL saja, kalau yang Iya. itu PJBL tok. nonton Iya, ya? betul, harus gitu, harus satu-satu, Bu. Itu yang PBL sendiri, yang PJBL sendiri. Intinya kalau PBL kan yang quiz learning kan, berbasis masalah kan? Itu yang LK6 itu berarti PJBL saja ya Pak? Iya, PJBL. PJ. Kalau PJBL yang harus berbasis produk tadi itu harus ada hasilnya. Saya nggak ngerti itu ada pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu loh Pak, yang di LK6 itu kan saya pakai inquiry dan discovery itu bagaimana Pak? Bisa Kan membuat, tujuan bisa jadi, pembelajaran saya begitu. bisa jadi project apa enggak itu, Bu? Kalau project kan di PJBL ya Pak ya? Iya, iya, di PJBL. Harus, pokoknya intinya harus ada produk di PJBL itu. Jadi tadi saya lihat modul-modulnya kok masih belum berupa project, hasilnya apa belum ada. Ya, nanti Cuman saya kayak kita sekolah zaman dulu itu udah intinya kita sekolah ngerjakan tugas, cuman gitu dong. Maka kita tidak seperti itu kalau sekarang itu. Kita sekolah biar tahu materinya, terus bisa buat produk dari materi itu. Contoh paling gampang ya, umpamanya kita buat TikTok, materi temanya baca Al-Quran, ya Al-Quran terus gitu. Baik itu umpamanya contoh qiraat, tilawati, tartil, intinya tetap temanya Al-Quran itu. Produknya proyeknya seperti itu. Terus umpamanya yang tema apa ya, umpamanya tema pendidikan, ya satu channel itu pendidikan terus seperti itu. Jadi harus ada produk yang sesuai dengan tema seperti itu. Monggo, ada lagi? Berarti Mungkin Pak, untuk tambahan produk itu kalau sudah diupload di YouTube tinggal melampirkan link YouTube-nya saja, Pak. iya, betul. Tinggal kasih linknya, ya tadi itu kayak istilahnya kalau di PowerPoint pakai hyperlink itu, tinggal tempel saja, itu gampang nanti. Jadi cara kita mengirim upload ke LMS-nya tidak berat nanti, bisa enteng nanti seperti itu. Ya itu yang tadi saya bilang, untuk sekolahan saya membuat ujiannya kemarin itu pakai itu, materinya pakai PAI, cuman cara membuatnya adalah pelajaran
IT seperti itu. Jadi anak-anak itu udah mengerjakan apa berani kepada orang tua adalah dosa, tidak seperti itu. Materinya tentang bagaimana materi PAI, contoh dosa itu apa dan sebagainya, tidak berani pada orang tua. Tapi yang tidak itu yang ditanyakan adalah bagaimana cara membuat IT dalam materi pembelajaran itu, seperti itu. Di contoh hyperlink kemarin itu yang nggak salah, saya lupa ingat ya, hyperlink apa itu, saya paling ingat saya hyperlink. Nah, orang-orang IT itu yang buat. Jadi nanti nilainya sama antara agama dengan IT. Ada lagi kasus contoh ini ya, pakai visa project juga ada ini, kelas 2 ini. Ini ada teman saya namanya Pak Dedi Ramadhani ini. Dia di kelas 2 SMK itu ada materi, kalau nggak salah kemarin itu pidato, khutbah sama apa ya? Dakwah. Itu dia kolaborasinya dengan 3 mapel, agama, bahasa Inggris, dan IT. Agama yaitu materinya khutbah. Jadi di khutbah itu bapak-bapak pasti tahu kan, khutbah Jum'ah bagaimana gitu ya. Tapi yang terlaku di masyarakat biasanya cuma bahasa daerah dan bahasa Arab saja kan. Baik bahasa Jawa, baik bahasa Madura dan bahasa Arab saja. Kami membuat inovasi yaitu dengan cara khutbah Jumat itu pakai ala gontor, yaitu dengan bahasa Inggris, bilugotil Inggrisiyah gitu. Anak-anak suruh buat, ya termasuk kayak Bu Jumaiyah tadi, anak-anak yang maaf ya bisa pakai bantuan ChatGPT untuk mentranslate-nya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi nanti di tugas terakhir dia harus betul-betul praktek berbasis project tadi Pak. Dia praktek memvideokan dia dalam praktek khutbah ataupun pidato ataupun dakwah menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Jadi ujiannya tidak kerjakan bahasa Inggris, what is your name, seperti itu enggak. Jadi ujiannya bahasa Inggris gabung dengan ujiannya agama dan ujiannya TI, IT. Yang hasilnya berupa produk, yaitu video kolaborasi pidato atau khutbah memakai bahasa Inggris yang divideokan dan diupload di YouTube atau di TikTok masing-masing atau di Facebook dan sebagainya, Instagram, mungkin itu. Mungkin itu dari saya. Bapak dosen mana yang Bapak Sud? Pak Masud. Iya. Ini cukup. Sekali lagi maaf, saya bukan maksud menggurui, kita sharing-sharing saja, kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya saya itu minta maaf karena saya itu masih muda, jadi takut salah saya. Sama Pak, masih muda Pak, umur Dari 7 SMK mana tahun. Bapak? Dalam SMK mana Bapak? SMK 1 Tamanan Bondowoso Pak. Kalau jurusan tadi itu ada kriya, kebetulan di sekolah saya juga ada kriya Pak. Nah, mana itu? Apa namanya Pasirian itu? Pak, SMK Pasirian Pak. Oh betul, kemarin waktu itu saya nganter lomba di sana itu. Tahun kemarin LKS itu. Oh, tahun kemarin Pak. Oke. Iya. Kebetulan tuan rumah Pak. Tapi kalah. Iya Pak. betul. Masih Rian itu. Lomba CLS itu. Mungkin itu saya kurang lebihnya saya mohon maaf, saya langsung serahkan kepada Bapak dosen, monggo. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingannya yang mengupas detail dari LK 1 ya sampai 7. termasuk modul ajar yang PBL ya, termasuk juga PJBL ya. Kemudian P5 yang nanti oleh Bapak Ibu guru akan
presentasikan gitu ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan proposal PTK gitu ya. Ini juga menjadi catatan. Jadi banyak proposal-proposal yang diupload oleh Bapak Ibu guru itu tidak sesuai dengan standar proposal PTK gitu ya. Jadi proposal itu masih rencana penelitian gitu ya. Karena rencana maka tidak boleh memunculkan hasil penelitian gitu ya. Jadi misalnya pada apa yang banyak itu pada konteks ya, pada konteks penelitian atau latar belakang gitu ya. Jadi apa isi daripada latar belakang itu? Pertama, apa yang menjadi kajian utama dari PTK itu harus muncul pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Setelah itu ada landasan-landasan yuridisnya, baik undang-undang, kemudian ada ayat Al-Quran, ada hadis gitu ya. Kemudian yang berikutnya, paragraf-paragraf berikutnya soal fakta ya. Faktanya banyak, misalnya kalau judulnya tentang apa metode modeling the way misalnya, karena ini adalah cara yang paling efektif untuk menggantikan metode-metode yang selama ini digunakan oleh Bapak Ibu guru, maka faktanya diceritakan gitu ya. Faktanya diceritakan, kemudian yang terakhir pada konteks penelitian itu bicara tentang apa? Lokasi rencana penelitian yang Bapak Ibu guru lakukan, khususnya di sekolah, di kelas ini dengan metode ini dan semacamnya begitu ya. Saya melihat proposalnya banyak yang keliru, diperbaiki ya. Jadi kalau P5, PBL dan PJBL dan PBL tadi sudah saya manut-manut kepada guru Pamung gitu aja ya. Karena yang lebih tahu di lapangan itu tentu adalah Bapak Ibu guru, khususnya guru Pamung seperti itu. Saya mengikuti persoalan nanti kegiatan-kegiatan lanjutan mengenai tentang pair teaching-nya, ya kita akan koordinasi dengan guru Pamung, bagaimana teknis, bagaimana proses pengamatan penilaian yang harus dilakukan kami berdua seperti itu ya. Sehingga harapannya Bapak Ibu guru dengan pengembangan perangkat yang ini sudah dilakukan secara bersama-sama, kemudian perangkat yang dibuat ya, kemudian digunakan untuk proses pembelajaran Bapak Ibu guru, nanti ada kegiatan PPL lagi gitu ya. Nah, ini dari awal tadi sudah disampaikan oleh guru Pamung terkait dengan perangkat yang harus dipersiapkan seperti itu. Ini harapannya begitu ya. Soal hal-hal lain nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi. Tentu prinsipnya saya dengan guru Pamung tidak memberatkan kepada mahasiswa. Prinsipnya kegiatan PPG ini bisa menambah pengetahuan, pengalaman, sehingga harapannya Bapak Ibu guru betul-betul menjadi guru profesional ya. Memiliki kecakapan yang baik ya, sehingga bisa melakukan observasi pengamatan terhadap kondisi peserta didik ya,
kemudian melakukan perencanaan dengan sebaik-baiknya, melakukan evaluasi juga dengan sebaik-baiknya, seperti itu ya. Itu saya pikir tambahan dari saya tadi, banyak hal saya kira yang sudah disampaikan. Nah, saya tidak mengikuti tadi ngaji, kemudian ini ada tamu begitu ya. Tapi mendengar sepotong-sepotong saja. Apa yang menjadi saran dari guru Pamung kepada mahasiswa, tolong diikuti itu. Saran-sarannya diikuti sehingga ke depan lebih baik lagi. Saya pikir begitu ya. Nggih, Pak. Nggih. Pak Makmun ya. Bapak boleh Ya Pak, ya Pak, terima kasih Pak. mengajukan sesuatu, Bapak? Iya ya. Iya. Panjenengan berdua terkait dengan berteaching, Pak. Itu kan tadi kan diinformasikan kita ngajar via Gmail didampingi panjenengan sama Pak Makmun. Pak Masud sama Pak Makmun. Kan nganten nggih, Pak? Iya Nggih. betul. Ya, betul. Andai saja usulan nggih, Pak. Kalau kita peer teachingnya itu dengan teman-teman sendiri tanpa panjenengan, Pak. Nanti kita upload Ya Allah. biar apa, Pak? Biar enggak gugup gitu loh. Usul ini, Pak. Punten, Pak. Iya, nggak bisa, harus Terus diikuti aku masih saya delok dan Pak, Pak Makmun. lain lagi. Ini takut, Pak. Masih takut. Ya enggak apa-apa, Pak. Siap, Pak. Iya, harus Bapaknya disiapkan ya. Jadi berani ikut PPG kan harus berani tampil kan begitu ya. Masa harus sembunyi-sembunyi? Oh, siap, Pak. Ya titip itu wis Pak jadwal saya Pak. Nah, Mungkin kegiatan per teachingnya kita lakukan malam gitu Pak Makmun ya. Iya siap Oh, Bu. iya Pak, Habis alhamdulillah. Ya, bersisa enak. Bisa karena siang ya saya setting terima saja jadwal yang kami buat gitu ya. Iya, Kalau alhamdulillah. ada penempatan misalnya siapa yang harus pertama kali, monggo kan lebih enak begitu. Oke. Sambil yang lain belajar. dikoreksi dulu. Ya. Biasanya yang pertama ini banyak. bisa. Cukup ya saya kira ya. Siap, Bapak. Alhamdulillah Pak. Oke. Terima kasih Pak Mahmud Iya, terima telah kasih Pak. memberikan bimbingan kepada Iya, iya. mahasiswa. Ini mahasiswa hebat Pak Mahmud. Iya, siap. Mahasiswa tua Jadi, Pak. Oke, kalau gitu saya pamit dulu, Gi. Terima kasih. Oke, Bapak terima kasih. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, terima kasih juga. Oke, Pak Mas. Bisa diakhiri. Bukan ya? Siap, Bapak. Sehat selalu, Bapak. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Awalnya nggak usah Semuanya direview, kok Rafa. direvisi nih. Bulannya Panta tidak terima. Itu yang dikirim Pak Nino itu ada dosennya apa enggak ya? Ada Pak, Oh, ada itu. ada. Saya kira udah ada. Lucu pengen gue sopo sing nilai terus. Lo kan menilai videonya bukan kita kirim video. Iya saya tak jadi. Gitu loh. Ya enggak sulit gitu. Gimana ini? Apa perlu dibetulkan ini? Wong udah dinilai itu. Kalau tak kalau saya ngambil yang PJBL, Pak, tak sertakan linknya saja sudah. Saya Pak ya apa sih maksudnya link-linkku sih Pak, enggak paham aku Loh, Pak. kan kalau di review itu kan ada mengumpulkan apa itu ya, filenya Bu, kan di bawahnya kan ada link YouTube, ya itunya aja Bu. Link YouTube-nya produknya anak-anak gitu ta. Ya, Lah saiki durung terlaksana Pak. ya wis Ya, apa? golek, Mbah. Mbah, Pura-pura ngono ta. Mbah banyak Bu. Mbah, Mbah. Mbah Google Bu.
Iya, iya. Kalau kata Bu Jumaila, ChatGPT. Jatuhnya. Pembuka rahasia. Keceplos. Dibuka. Aduh, malang ini sudah. Itu senjata rahasia itu sebenarnya itu. Keceplosan.